Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ma'unah, taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bermuajahah untuk yang kedua kalinya di tempat yang penuh dengan barokah ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan menuju alam nuri, alam yang penuh dengan cahaya, yakni alam ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Mungkin langsung ke tema saja. Ini kelihatan ya, tulisannya kelihatan ya, agak abstrak hitam. Azan dan iqamah. Kita mulai dari azan. Yang pertama tentu kita mulai dari sejarah terlebih dahulu. Sejarah dari azan. Yang pertama, kapan disyariatkan azan? Nomor dua, bagaimana sejarah azan? Ini sebenarnya dua pertanyaan yang saling melengkapi. Pensyariatan azan ataupun sejarah dari azan itu sendiri. Mungkin kita mulai dari sejarah azan itu sendiri. Sejarah dari azan itu sendiri adalah dulu para sahabat dan kanjeng Nabi pun ketika sudah ada perintah disyariatkannya sholat, para sahabat masih bingung bagaimana cara mengumpulkan orang-orang di satu tempat ketika itu, yakni untuk melaksanakan sholat bersama. Maka para sahabat ketika itu bermusyawarah, kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk mengumpulkan orang-orang. Akhirnya banyak pendapat dari para sahabat untuk mengumpulkan massa ketika itu untuk melaksanakan sholat bersama. Ada yang mengusulkan bin nakush. Mungkin kita pakai nakush. Nakush itu kentongan tapi lebih mirip ke lonceng, seperti lonceng itu. Nakush ini merupakan tanda azan dari orang Nasrani, dari orang Nasrani. Kemudian ada lagi yang mengusulkan kita tiru saja orang Yahudi. Kita tiru saja orang Yahudi. Ini bilbuk ya, bilbuk. Kalau orang Yahudi. Namun Nabi ketika itu tidak cocok untuk mengikuti
Nasrani dan Yahudi. Akhirnya Nabi mengatakan unsur royatan. Ya sudah, kalau mau mengumpulkan para sahabat yang lain, orang-orang yang lain untuk melaksanakan sholat, dirikanlah tiang yang dimana di sana juga ada benderanya, royah, ada benderanya. Jadi dulu sama seperti acara upacara ya, sama seperti upacara. Nasbur royah, ini mengibarkan bendera. Dengan mengibarkan bendera, lalu dipanggil orang-orang itu agar mendekat, agar melaksanakan sholat bersama-sama. Itu dulu. Tapi selang beberapa lama, ternyata Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu pernah bermimpi. 20 hari dari kejadian musyawarah itu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab sudah bermimpi agar melakukan azan sebagaimana yang kita yang kita laksanakan biasanya. Jadi disimpan mimpi yang dilihat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu disimpan sekitar 20 hari. Disimpan sekitar 20 hari. Setelah ditanyakan oleh Nabi, pernah bercerita Sayyidina Umar ketika itu mengungkapkan sebenarnya saya pernah bermimpi seperti ini. Akhirnya oleh Nabi, loh kok gak bilang dari 20 hari sebelumnya? Ternyata memang disimpan oleh Sayyidina Umar. Jawabannya Sayyidina Umar, ya saya malu, hai Nabi. Kenapa? Karena mimpi ini sudah pernah dimimpikan juga oleh namanya sahabat Abdullah bin Zaid. Jadi sahabat Abdullah bin Zaid ini ternyata memang sebelumnya sudah bermimpi seperti apa yang dimimpikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya. Akhirnya mimpi itu dibarengi dengan ilham. Makanya oleh ulama dikatakan, pernah ditanyakan oleh ulama, ini di sini ada ini fa'inkilah inna ru'yal manam la yathbutu biha hukmun. Ini timbul pertanyaan dari ulama, timbul pertanyaan, loh kalau azan itu berawal dari mimpi, seharusnya mimpi itu tidak bisa dijadikan pijakan. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan pijakan untuk hukum apapun. Jadi misalkan kakek amempeh misalkan, olah halal bagi kakek zina tak apa deh, tak bisa karena hanya mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Meskipun banyak istilah-istilah yang kita kenal dengan riwayat bil kasyaf atau yang lainnya. Lalu makanya dipertanyakan oleh ulama, ini kok bisa katanya mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil, tapi azan ternyata lewat mimpi. Akhirnya dijawab oleh ulama, ujibah bi annahu laisa mustanadul adzan ar-ru'ya faqat bal wafaqaha nuzulul wahyi. Jadi dalilnya azan itu, dalil tetapnya azan itu bukan hanya mimpi saja, tapi memang ada nuzulul wahyi, ada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah ila akhirih, itu maksudnya nida yakni yang berupa azan. Nida itu panggilan, azan pun seperti itu panggilan. Jadi ada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah juga untuk membenarkan mimpi tersebut. Ini diceritakan kalau di kitab Muhnil Muhtajnya,
Inna Abdullah bin Zaid lamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma a'mini hatta la ara syai'an ba'dahu fa'ami min sa'ati. Jadi Abdullah bin Zaid tadi yang bermimpi azan tadi itu setelah wafatnya Rasulullah, beliau itu berdoa, ya Allah, semoga engkau membutakan saya agar saya tidak melihat apapun setelah itu. Fahami min saati. Akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid ini seketika itu pula buta. Buta. Ini saking senengnya, saking bahagianya setelah bermimpi, yang mana mimpi itu diijabahi dan dibenarkan oleh wahyu, yang biasa. Sahabat-sahabat atau ulama-ulama seperti itu biasa, yakni berdoa hal-hal yang memang sudah terlanjur senang, terlanjur bahagia. Makanya di kitab Mala'inun Ra'ad, Syekh Muhammad itu pernah mengutip suatu cerita bahwa ada seseorang yang memang setiap malam setiap ingin tidur, beliau itu selalu berdoa, ya Allah, amitsni, ya, matikanlah saya, ya Allah, matikanlah saya ini sudah mau mati. Selalu seperti itu. Ketika ditanyakan memang kenapa, karena saya ingin cepat-cepat berjumpa dengan Rasulullah. Makanya Kiai Hasani Sidogiri itu pernah bertanya, beliau itu pernah nanya ke Mas Nawawi, kakek mungkin Isra mele mati setia masuk surga bi mati ku aku, tapi bapak dia masuk surga mele di mana? Kakek mele di mana? Mati setia masuk surga, mati ku aku masuk surga mele di mana? Nah, jelas jawabannya Mas Nawawi, mati ku aku sayang. mati ku aku. Ceklah pada masuk surga. Sudah benar kiasani. Yang engkau aman mati setia, aman mati setia. Karena hidup ode itu nyari ruwet. Makanya Pak ada bibi ya. Abdullah bin Zaid ini kena minta buta karena memang sudah melihat hal-hal yang menggembirakan yang awalnya setelah wafatnya Rasulullah, karena tidak ingin melihat hal-hal yang buruk, akhirnya meminta kepada Allah agar dibutakan. Akhirnya buta, sekitar itu pula buta. Biasa seperti itu, doa-doa seperti itu. Karena memang saking tidak kuatnya, saking inginnya bertemu dengan Rasulullah, lebih-lebih bertemu dengan Allah. Karena kalau di dunia ini kalau sudah tahu rasanya gak enak, hidup di dunia ini gak enak. Memang ada ceritanya salafun soleh itu ya seperti itu. Cerita salafun soleh itu seperti itu. Beliau itu tidak pernah enak ketika makan. Entah lupa ya berapa kali makannya lupa. Akhirnya pernah ditanyakan oleh raja ketika itu, kenapa kamu kok setiap hari susah, setiap hari benar susah ya kita, Pak teman senang sama sekali. Akhirnya dijawab oleh ulama tadi, wahai raja, apakah anda ingin merasakan apa yang saya rasakan? Iya, saya ingin merasakan apa yang sampean rasakan. Akhirnya ya sudah, sekarang saya minta tolong, katanya ulama itu kepada si raja, sekarang saya minta tolong anda lepaskan baju-baju anda, lalu mahkota anda juga sampean tanggalkan,
biar saya yang pakai, akhirnya oke. Setelah itu ulama itu setelah diiyakan oleh si raja, akhirnya ulama itu pergi ke singgasana raja, duduk di tempat raja dan memakai mahkota raja. Sebaliknya si raja berada di tempat si ulama. Akhirnya bilang, si ulama tadi yang menjadi raja tadi bilang, keputusan raja sekarang adalah kamu harus dihukum mati 2 hari ke depan. Bungo tak bisa deh. Engkau kan raja sih. Akhirnya bilang seperti, engkau kan raja sih. Maka keputusan raja keputusan yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Susah, senyaman raja bilang seperti orang biasa, susah. Akhirnya dimasukkan ke penjara. Selama 2 hari tak makan sama sekali. Raja tak makan sama sekali. Ada makan sama sekali karena ingat mati. Akhirnya setelah 2 hari, seulama gelar mengucap, keputusan raja sekarang adalah orang ini gagal untuk dihukum mati. Jadi hukuman mati gelar malah ingat mati melulu. Akhirnya si ulama itu bilang, gimana? Sekarang sudah enak makannya sudah? Iya sudah enak. Yang sebelumnya kenapa kok gak enak? Iya karena saya selalu ingat mati. Setiap hari selalu ingat mati. Iya. Ya begitu pula kata ulama. Ya begitu. Saya kenapa setiap hari susah makannya agak enak, misalnya seperti itu, karena setiap harinya saya juga memikirkan mati. Susah, mati ya susah. Ya, kembali lagi ke pembahasan. Ya, jadi akhirnya Abdullah bin Zaid ketika itu setelah bermimpi dan dibenarkan oleh wahyu juga untuk nidah, untuk azan, akhirnya azan, dan azan ini disyariatkan di tahun pertama hijrah. Mungkin kalau sholat yang tadi malam itu 1 tahun sebelum hijrah atau 6 bulan sebelum hijrah. Kalau azan ini 1 tahun setelah hijrah. Minal hijrah. Azan. Akhirnya ya seperti iqamah pun seperti itu. Nanti pastinya sama sejarah iqamah ini. Ya. Sejarah iqamah pun seperti itu. Ini sama ya. Itu sejarah iqamah, kapan disyaratkan iqamah dan bagaimana sejarah iqamah. Ini mengekor sebagaimana pembahasan tentang sejarahnya azan. Ini kita langsung ke ini. Langsung ke definisi azan dan iqamah. Untuk sejarahnya saya kira cukup tadi itu. Definisi azan dan iqamah. Yang pertama secara etimologi atau secara lughah. Secara lughah azan itu sendiri bermakna al-i'lam. Al-i'lam itu artinya memberitahukan. Sebagaimana juga definisi azan yang secara terminologi atau secara istilahan. Secara istilahan azan itu memang al-i'lam bidukhulil waqti bi kalimatin makhsusatin, yakni
memberitahukan masuknya waktu sholat dengan kalimat-kalimat tertentu. Iqamah pun ya nanti juga seperti itu. Itu tarif dari azan itu sendiri. Itu makna azan ya sama. Azan itu memang ya dalamnya ini beritahukan. Kalau iqamah ini secara bahasa ja'alahu mustaqiman, yakni mendirikan. Maka nanti ada perbedaannya juga di adzan dan iqamah. Kita bahas untuk yang selanjutnya. Ini saya kira definisi tidak perlu berlama-lama. Langsung saja mungkin keutamaan adzan dan iqamah. Keutamaan adzan dan iqamah ini salah satunya adalah mengandung makna yang banyak. Lafaz adzan itu meskipun sedikit tapi mengandung makna yang banyak. Maka di sini saya mengutip perkataannya Al-Imam Al-Qurtubi yang juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Al-adzanu ala qillati alfadhihi mustamilun ala masailil aqidati li'annahu budi'a bil akbariyati wa hiya tatadammanu wujudallahi wa kamalahu thumma sanna bit tauhidi wa nafyi syariki thumma bi itsbati risalati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma da'a ila ta'atil makhsusati aqib asyhadati bir risalah li'annaha la tu'rafu illa min jihatir rasul thumma da'a ila al-falah wa huwa al-baqa'u ad-da'im wa fihi al-isharatu ila al-ma'ad thumma a'ada ma a'ada tawkidan wa yahsulu min al-adhan al-i'lam bi dukhul al-waqti wa du'a ila al-jama'ah wa idharu sya'air al-islam. Jadi azan itu sudah mengandung tujuan-tujuan dari Islam itu sendiri, meskipun lafadznya sedikit. Tujuan dari Islam apa? Dari lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mengandung makna yang luas. Salah satunya adalah mengandung apa? Allah Maha Besar, itu mengandung wujud Allah pasti. Allahu Akbar ini merupakan simpul besar dari ilmu tauhid. Mengandung adanya Allah, mengandung kesempurnaan Allah, mengandung tauhidullah dan nafyu syarik. Itu isi dari Al-Akbariyah, yakni Allahu Akbar yang pertama. Kemudian setelah Allahu Akbar, lafaz adzan apa? Syahadat ya, syahad, yakni asy-syahadah bir risalah. Penyaksian atas terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah itu mengandung kalimat tauhid. Kemudian yang kedua adalah mengandung persaksian atas risalah atau utusannya Rasul. Dari kalimat tauhid ini sudah aslinya sudah mengandung banyak makna. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah ini memang luas, maknanya luas dan faedahnya pun luas. Karena di surga nanti daun-daun atau tempat-tempat itu banyak yang bertuliskan la ilaha illallah, diceritakan seperti itu. Selanjutnya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa lafadznya selanjutnya? Yani hayya 'alas, mengajak ya, da'a ila ta'atil makhsusah akibat syahadah. Setelah persaksian, orang yang azan itu juga mengandung dakwah atau mengandung izharu sya'air Islam, yakni menjelaskan syiar-syiar Islam yang berupa sholat. Dan ketika orang itu melaksanakan sholat sudah selesai, maka
da'a ilal falah, akhirnya mendapatkan al-falah, yakni keberuntungan. Itu dari isi dari azan, begitu pula isi dari iqamah. Meskipun lafadznya sedikit tapi mengandung pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama apa? Mengandung tauhid. Yang kedua mengandung persaksian, baik persaksian la ilaha illallah ataupun Muhammadur Rasulullah. Yang selanjutnya adalah mengandung ajakan untuk melaksanakan ketaatan. Dan yang terakhir adalah ajakan untuk mendapatkan keberuntungan ad-daim yang akan tetap. Itu isi dari azan. Kemudian yang nomor 2 adalah pahala yang melimpah. Tentu pastinya azan ini banyak pahalanya, sebagaimana yang dikutip di sini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi al-atamti was-sufi la atawhuma walau habwan. Andaikan orang itu tahu pahala azan ataupun pahala shaf awal, maka niscaya mereka akan berbondong-bondong untuk azan. Makanya oleh ulama dikatakan anna thawabahu la ya'lamu qadrahu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala dari orang yang azan itu tidak diketahui sama sekali oleh siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saking banyaknya pahala yang dituai oleh orang yang melaksanakan azan. Kemudian yang keutamaan yang selanjutnya adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzinu yughfaru lahu mada sautihi wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Muadzin ini, orang yang azan ini diampuni dosa-dosanya selama didengar suaranya, suaranya. Wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan diterangkan di sini pahala dari orang yang azan itu sama seperti pahalanya orang yang sholat bersamanya. Jadi pada kencerna orang yang seadzan dan kencerna orang yang sesolat bersama orang tersebut. Ada yang mengatakan al-mu'adzin dari Imam Abu Daud, al-mu'adzin yughfar lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yahdis. Pengampunan yang Allah berikan kepada orang yang azan itu disaksikan oleh semua makhluk hidup, baik yang kering ataupun yang basah. Semuanya akan menyaksikan. Ini sebenarnya banyak keutamaan-keutamaannya. Salah satunya juga selain itu yang saya kutip di sini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Jadi yang bersaksi orang ini memang azan itu semuanya, baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin ataupun dari golongan apapun, baik hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Maka sebiasa azannya kok aku saksena binya, putoh saksena putoh. Jadi tergantung dari kekuatan azannya, tergantung dari suara azannya nyampe mana, didengarkan oleh siapa saja. Maka yang mendengarkan azan itu baik manusia ataupun jin ataupun hewan ataupun tanaman, nanti pun akan menjadi
nanti akan menjadi saksi insyaallah yaumal qiyamah menjadi saksi semua. Kemudian ada juga yang menjelaskan anna al-mu'adzin manfiyun 'anil waswasah. Qad tarjama alaihi Abu Awana ad-dalil ala anna al-mu'adzin fi adhanihi wa iqamatihi manfiyun 'anil waswasah wa riya' li taba'udi syaitan minhu. Jadi azan itu adalah ibadah yang memang sangat tidak disukai oleh setan. Maka diceritakan bahwa setan itu ketika mendengar azan maka akan lari terbirit-birit, maka akan lari. Mungkin bahkan ada yang mengatakan memang lari itu dalam keadaan takut sampai keluar kan kentut gitu ya, itu setan. Jadi kalau makanya kalau azan itu juga disunahkan indal ghayalan. Artinya ketika misalkan kesurupan atau yang lainnya itu biasanya juga diazani. Karena memang azan itu cocok untuk taba'ud syaitan minhu, agar menjauhkan setan dari orang tersebut. Nice. Saya kira keutamaan azan dan iqamah itu banyak. Jadi salah satunya juga yang biasa mungkin tulul anak. Waktu orang yang biasa azan maka bekal lanceng. Apa bisa lanceng? Era lanceng. Saya biasa azan era lanceng. Wa alam ya keutamaan maksud dari keutamaan tersebut saya tidak tahu. Beda di sholat, mung sholat ganggu bi setan ganggu. Beda bi azan. Jadi azan ini jauh dari kata-kata riya. Kecuali kadang mungkin suara nyaman, mungkin suara tak nyaman itu tak kira riya ya, tak kira riya waktu ikhlas azan nggak tak nyaman suaranya. Karena ada saya tak nyaman suara. Jala azan ing azan nang kuburan deh. Ing azan mayit. Iya, sebiasa terjadi mungkin bagi orang yang suaranya enak. Kalau suaranya tidak enak saya kira jauh dari kata riya, karena azannya terpaksa biasanya. Azannya terpaksa, mulai tidak boleh ya mau tidak mau harus maju. Sekali keutamaan lah. Selanjutnya tata cara azan. Nah, ya. Yang pertama adalah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Azannya waktu masuk waktu sholat. Ini bagi azan yang hukumnya fardu kifayah. Ada azan yang memang tidak harus masuk waktu sholat seperti tadi. Indal goyalan. Misalkan ketika karena gangguan setan ya, atau karena ada musibah angin misalkan, biasanya memang juga diazani. Nah ini tidak perlu masuk waktu sholat. Adapun azan-azan yang lainnya nanti saya terangkan di hukum azan. Kemudian dilakukan oleh laki-laki. Insyaallah saya juga menerangkan tentang azan yang perempuan. Hukum azan. Azan iqamah, sejarah iqamah, definisi azan dan iqamah, keutamaan azan dan iqamah, tata cara azan iqamah, tata cara iqamah.
ini kena hapus dulu slide-nya yang tentang hukum azan itu saya terangkan karena memang tidak ada di sini. Hukum azan itu sesuai dari adanya. Pertama, berkenaan dengan waktu. Azan itu harus masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tak oleh azan. Kecuali karena hal-hal yang memang dibenarkan untuk azan, misalkan buruh gangguan misalkan gangguan setan misalkan, atau ada yang mengatakan juga ketika ada musibah, ketika angin misalkan. Maka ketika ada anjuran-anjuran untuk azan, tidak apa-apa untuk azan. Tapi mungkin tak ada anjuran, maka tak boleh. Misalkan sempat ribaring untuk sempat nemu peresmian Roma atau peresmian toko, lupa. Peresmian rumah atau peresmian toko, saya lupa. Ternyata peresmiannya dengan azan, dengan cara azan. Jadi tak oleh. Peresmian atau apa yang dibuka dengan azan. Bahkan mungkin nungguyatul mustafsidin haram karena talabus bi ibadah fasidah. Maka dari ini ulama berbeda pendapat ketika menyikapi azan di liang lahat. Dan biasa mungkin bayi lain sahabat nang baba ya, nang liang lahat. Ada kan yang azanin deh, yang azanin. Secara hadis tak ada. Bahkan Ibnu Hajar al-Haytami yang Fatwa Kubra atau Baki aja bid'ah mazmumah, bid'ah secuba. Karena ibadah mungkin tak bener tempatnya, tak ada alasan, maka tergolong ibadah fasidah. Ibadah serosak, ngelakon ibadah serosak karena hukum haram. Maka Ibnu Hajar atau Baki azan di liang lahat itu tergolong bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Cuma ada pendapat yang dhaif di Anatut Talibin yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Syato yang mengatakan bahwa azan di liang lahat itu sunnah karena dikiaskan dengan azan fi udhunil maulud, azan di telinga anak yang baru lahir. Karena yang baru lahir itu berarti baru pertemuan dengan dunia, maka disunahkan juga ketika perpisahan dengan dunia, maka disunahkan untuk azan juga. Itu menurut sebagian ulama. Cuma ini secara pendapat, kajian pendapatnya memang tergolong dhaif karena secara usul fiqh kias ibadah itu tidak bisa mengkiaskan ibadah, itu tidak bisa disamakan, analoginya tidak bisa disamakan, makanya dikatakan dhaif. Kemudian dilakukan oleh orang laki-laki, ya. Mungkin lomba adzan daerah misalkan, lomba adzan lomba adzan itu, beda lomba adzan beda. Kita tak masuk waktu juga adzan itu ya, pada daerah aja. Tak apa, mau lomba tak apa, karena mau lomba aja niatnya tamrin, tarbiyah, niatnya adidik dari tata cara adzan sebener, dan tata cara adzan senyaman. Niatnya didik lomba, niatnya didik, kan tak apa. Sama seperti Nabi mengajarkan sholat, misalkan diumpamakan, dipraktekkan oleh Nabi, maka praktek seperti itu karena tujuan tarbiyah tidak apa-apa. Ibadah yang tujuannya tarbiyah meskipun tanpa niat tidak apa-apa. Selanjutnya dilakukan oleh laki-laki, ya. Adzan riyah wazifatur rijal, tugas orang laki, fardu kifayah bagi orang laki-laki. Maka mungkin situng tempat ada tanda adzan itu serapi. Selake itu selake. Ya. Selaki sebini taruh norok sebini. Jadi adzan bagi perempuan, adzan bagi perempuan tak apa. Sepenting
adzanah hanya ditujukan kepada jamaah perempuan saja. Jadi misalkan neng lager, misalkan neng lager lebih nikapi, misalkan tak apa adzan, tak apa adzan, tak apa. Dihususkan bagi perempuan saja. Tolehan, suara tolehan atau nggak boleh sampai melebihi kadar hadirin yang ada. Misalkan nang situ musola kan cukup sesuai kalawan kebutuhannya saja, kebutuhan maklek geding di jamaah sebagai nang musola. Mung lebih dari dia maka hukum makruh. Bahkan mungkin sampai pada ajnabi, sampai pada orang laki sing ngidingaki, maka sampai hukum haram. Haram pengalaman haram. Karena adzan riyah makmurun bil insot, diperintahkan untuk didengarkan. Jadi mungkin pada bini adzan mau tidak mau laki-laki harus mendengarkan. Makmur bil insot akhirnya tidak boleh. Akhirnya tidak haramnya karena itu. Dia mengkodang orang bini nyanyi makro, masih lebih dari yang laki. Tapi mengadzan mahram, masih lebih dari yang laki. Apa bidana? Bidana apa? Bidana yang buruk. Karena mungkin orang bini saya nyanyi ada apa makro karena hukum nyanyi makro. Lebih pada orang laki ngidingaki dari mak berarti saya salah laki berarti saya salah ada apa mak ngidingaki. Makanya tak ya hukumnya haram. Beda halnya kalau ada dia saya salah saya bini karena ada dia makmur bil insya diperintahkan untuk didengarkan. Jadi mungkin pada yang bini adzan maka mau tidak mau yang laki-laki harus mendengarkan gara-gara ria saya salah maka saya bini dia belum lama. Bahkan hukum haram bidah bi hukum yang bini nyanyi pengkira yang laki. Bedanya seperti itu. Tapi pada dia saya terbuaki lebih ke sunnah bagi perempuan, bagi golongan perempuan saja untuk azan. Tapi sunnahnya bukan min haitsu annahu adzan, bukan karena azannya, tapi karena tergolong zikir. Kemudian yang selanjutnya suci dari hadas. Kira sudah biasa suci dari hadas. Dan badan itu azan, karena panggilan itu ibadah. Kemudian berdiri, iya. Untuk sekarang tak ada azan tujuh ya, tak ada kejadian lah. Salah pola. Menghadap kiblat. Nah, ini sudah biasa juga. Ada orang azan ke timur. Kemudian bersiwak, ya. Sebelum azan asiwak ya apa demungan siwak ya berdem bisa muka lelang kan siwak elang yang kui kelapin kalau memang nggak bisa karena siwak itu tidak harus pakai kayu arok, tapi yang lebih utama adalah kayu arok ya. Yang lebih utama sampai kayu arok. Syarat-syaratnya siwak yang penting yuzilul kulha, yang dapat menghilangkan kotoran di gigi. Siwak ini kun kayak laki to. Sebini pada siwak. Iya, makanya ceritaki Sayyidah Fatimah itu pernah bersiwak. Dan di depannya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika insyaallah ada cerita beliau. Ini juga dikutip.
Sedap. Tekan sunan. Minum sunat. Intinya seperti ini. Ketika itu Sayyidah Fatimah sedang bersiwak. Setelah sedang bersiwak, Sayyidina Ali mengatakan, ini syairnya, ada syairnya Sayyidina Ali. Dakhala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu zaujatahu Fatimah Az-Zahra. Jadi itu Sayyidina Ali masuk ke tempatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fara'aha tastaku bisiwaki araq. Lalu ketika itu Sayyidina Ali melihat Sayyidah Fatimah dalam keadaan bersiwak dengan kayu araq. Maka beliau melantunkan syair ketika itu dalam 2 bait. Hadita ya udal araqi bi thagriha ama khifta ya udal araqi aroka. Nyaman kakek kaju, ngucap kaju ya. Sayyidina Ali ngucap ke kaju ketika itu. Nyaman kakek ting bibira tangbini ketika itu. Nah, itu Sayyidina Ali seperti itu. Beruntung kamu wahai kayu bisa menyentuh gigi atau mulut dari istriku. Ama khifta ya udal araqi aroka. Tak takut kakek, ada beda lagi nih ya. Nah, dia itu Sayyidina Ali mengatakan. Ini saya ambil slide dari Ustaz Idrus Hamdi tentang tata cara sholat. Agak sempat sini lagi. Alhamdulillah. Rukun-rukun sholat, niat, takbiratul ihram, fardhun niyah bersamaan dengan takbir, fardhun niyah bersamaan dengan takbir. Memang untuk fardhun niyah maka di takbir niat itu harus disamakan dengan takbir. Berarti harus bersamaan dengan hamzahnya lafaz Allahu Akbar. Lesan mengucap Allahu Akbar, ateh ani. Kemudian selanjutnya adalah berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri. Area nanti pembahasannya menjalar ke sholat orang yang makzur, orang yang tidak bisa berdiri. Cuma tidak perlu kami sampaikan. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ya, tak perlu ceng-ceng, sudah biasa. Berdiri sudah barusan. Sudah diterangkan bagaimana berdiri. Jadi mata ketika itu menghadap ke bawah, menghadap ke tempat sujud. Dan kalau yang laki-laki maka keadaan 2 kaki harus melebar sejeng. Nah, ya. Selanjutnya adalah ruku. Saya praktek ya. Roll. Maju roll. Praktek sholat, ayo. Kena sarung aja. Ya.
Kanan. Ya, kiri. Bagi berubah. Bagi berubah. Mana? Mulai. Ya tak cuma ada sedikit. Ya. Ya sudah sholat. Ya. Maria. Melan. Terus kiblat ini pakai kiblat. Untuk kiblat ini ada yang menghadap kiblat, ada yang menghadap Ainul Kiblat berarti harus setara dan kiblat agak mereng dikit harus agak mereng. Cuma sebagian ulama seperti ilmu kiblatnya pada beda. Tidak apa pokok lanjut ke bawah. Takbir. Mulai dari takbir. Ayo. Angkat tangan. Area keloros di tengah ya. Ya, tangan dalam keadaan lurus dengan telinga yang di atas, yang paling atas, yang di bawah di daun telinga bawah lurus. Ya, Allahu Akbar ya. Ini ada, sudah ada. Ayo, lihat kerja, ayo, sudah. Maka keadaan tangan ada dua, ada yang seperti ini dua. Ada yang seperti ini. Ya. Pakai melihat sini pakai. Iya. Dua lagi. Ini sampai sini. Saya agak pikir kiri. Jadi agak ke pinggir sedikit posisinya hati. Jangan tengah, Tapi agak ke pinggir. Itu terlalu lurus. Agak pinggir sedikit. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain banyak. Allahu Akbar. Ya, jadi prakteknya Arya bisa dua, dia lebih ya. Bisa langsung. Intinya agak ke kiri sih. Yes. Baca apa biasa? Fatihah ya. Terus tidak boleh. Apa? Surat Yasin. Yo, rukuk. Oh, iya, takbir. Boleh. Ya, ada ya, makan boleh. Rukuk. Rukuk sekiranya punggung lurus. Biar cara melurus. Intinya ya depan. Mata tetap menghadap ke bawah. Insyaallah loros TV. Insyaallah loros. Ini seperti ya. Dengan titik. Ya, pas sujud. Aja. Baca apa? Ya, Sami'allah. Sami'allahu. Ini kau coba boleh kan ada? Boleh. Boleh. Mana boleh? Selanjutnya sujud. Ya, sujud. Siapa boleh ya? Saparul.
Aja bertato. Ayo, sini tuh, suruh anak turun jadi. Tuh. Yo. Segitu. Good. Kemana? Oh, udah biasa langsung. Ayo. Sedia pakai ada apa? Toh? Pot, tanah, beli, yes. Area tetap sotornya. Nah, tetap sejengkal. Yes, tetap sejengkal. Ada hadap ke kiblat, tapi jari-jarinya menghadap ke kiblat. Yes. Kayak laki, maka memegangkan tangannya. Lalu dia ya, ini rapat karena ada ketika rukuk seperti itu juga perempuan lebih rapat kayak laki. Jadi rapat membini pada rapat laki lebih dibegangkan. Yes. Ada tetap ya, soko sampai elang. Soto aja sampai elak makun lagi ya. Tujuh ada. Kalian lanjut lagi. Duduk di antara dua sujud. Namanya duduk apa? Namanya duduk If apa itu apa aja istiroha iftirash ya duduk iftirash. Ada yang sebenarnya jangan terlalu benggang. Ada biasa jangan terlalu benggang lebar nih. Tangan biasa. Ada apa mancing ada bisa mancing nggak bisa mancing ada ilmu mancing ada nggak bisa potong lagi iya tetap ya menghadap kiblat. Yang penting ini kaki, jari-jari kaki menghadap kiblat. Tuh duduk di antara dua sujud. Bacanya baca apa? Baca apa? Ini wali-wali dia. Lebih pilih Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ingat kobil itu deh iya deh. Beli kobil itu dia kan. Ingat lah. Tidak sudah tidak. Allah beriman hamidah. Maka ada yang sunnah. Allah beriman hamidah, ada yang kembali. Ada yang irsal. Allah beriman hamidah. Tapi mungkin tanah ahli burito, ya beli ya ini. Maka lebih baik kita sendiri daripada irsal. Mungkin bisa irsal supaya ahli buli irsal. Oh. Jadi keadaannya seperti itu. Apa? Yes. Cendir. Santai. Kita assalamualaikum. Yes. Dulu tumak nina. Pasti ya tumak nina ya di setiap rukun. Tumak nina itu di setiap rukun. Tumak nina ya asufun biqadri subhanahu
Jadi subhanallah, berdiam dengan kadar subhanallah. Diam dengan kadar subhanallah. Ya, jadi tabit ada baik. Artinya tak perlu bitabit. Aslinya cuma ini tak perlu bitabit. Coba mungkin musim-musim terawih itu balak pun sampai ada pas elang cuma ini, sampai elang cuma ini nah bisa jadi akhirkan lagi. Selanjutnya tasyahud akhir ya, tasyahud akhirnya duduk apa namanya? Ada tasyahud apa namanya? Tasyahud awal belum dipraktekkan karena ini bukan dari rukun sholat. Ini hanya sunnah. Tasyahud awal. Tasyahud awal duduk apa namanya? Iftirash. Maka ketika duduk iftirash, bedanya kalau di tasyahud awal tangan dalam keadaan seperti ini, agak ada yang keluar sedikit, makanya 35 ya, 30 tangan keluar sedikit. Nanti ketika illallah macet, dan ketika illallah keadaan mata lihat ke ya. Sebelum illallah tetap melihat ke tempat sujud. Ketika ada ya. Bunyi deh ya. Katakan non titik. Jalan non titik. Nah. Ya, prakteknya seperti ini. Bunyi deh ya. Saya kocak pergemerosan nanti deh. Yang lebih utama seperti ini. Yang lebih utama. Baik nanti di tasyahud awal ataupun nanti di tasyahud akhir. Baru ketika illallah baru diluruskan, kemudian mata melihat kepada jari. Itu di tasyahud awal. Kemudian di tasyahud akhir. Tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Ya, penerusan mulai lebar. Intinya ini tetap menghadap ke kiblat sampai hilang. Nah, ya, jangan terlalu melebihi. Usahakan ya di bagian paha. Baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayna wa ala At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا Rabbana atina. Jadi lambak Rabbana atina. Maksudnya
Doanya sebagaimana yang biasa, doa-doa. Tahiyat karena tahiyat ria terjadinya juga ketika Isra Mi'raj, ketika Rasulullah saling ijabah dengan Allah ketika itu, juga diikuti oleh para malaikat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Ini Rasulullah, pertama Rasulullah, lalu dia Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, assalamu alaina, baru para malaikat mengikuti ketika itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis bisalihin. Jadi tahiyatnya juga terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika mujawabatul nabi ma'allah. Yes. Dari hafal coba tasyahud akhir. Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa ketika tasyahud akhir. Ya. Terus saya kencang, Rabbana atina fid dunya. Jadi seperti itu. Cukup. Rul, hafal doa itu terus. Hafal Rul. Kena Rul. Itu sih. Mana dari beri Rul mau bener Rul. Kena Rul. Kena Rul. An deh Pak. Nah. Kalah. Kena. Ya, doa istiqah. Mau bener seperti siapa seperti mau. Iya. Hah? Doa istiqah. Apa? Bener mau apa? Terima doa istiqah lain mah. Hari lagi apa? Wana minal musyrikin. Saya tergolong dalam musyrik. Wana minal musyrikin. Boleh berarti aja. Musyrikin. Muslimin. Nah. Ya. Mungkin cukup karena sudah larut malam, hampir waktu berbuka ya, setelah sholat. Ini ya selanjutnya membaca sholawat dan salam pertama. Ini kewajiban rukun-rukunnya. Salam pertama sewajibnya aslinya salam pertama. Maka dari salam sekiranya ngatela pepena orang saya bengki sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus doa apa? Asalukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nah, kemudian kalau kunut, mungkin kunut tadi terlupakan mengenai praktek kunut ya. Bade
yang lumrah seperti ini, yang lumrah di kitab seperti ini. Jadi rapat dan menadahkan tangan ke atas. Ini di semua doa, aslinya di semua doa, tidak hanya ketika aku duduk. Jadi aslinya doa ini di angkat minimal hadwa sadri, hadwa sadri, minimal melurusi dada. Saya doa, bukan doa ini utamanya doa itu. Dari situ versi kata yuro bayar duit. Nabi itu kalau doa pertama kita bersyukur kata yuro bayar duit sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Doa dia. Jadi saya doa dia. Tapi saya biasa seperti itu. Jadi ketika kunut ya seperti ini. Ada memang versi yang menghadap. Tapi ini nggak melihat. Ada yang mata doa. Dan ketika maknanya adalah bala, maka diarahkan ke bawah atau doanya mengandung untuk menolak bala. Coba baca kunut bareng-bareng. Bismillah. Boleh. Yang ini yang banyak salah ya. Allahumma hdini fiman hadayu hadi. Itu maknanya menjadikan Yahudi. Allahumma hdini, ya Allah, berilah saya hidayah. Engkau yang telah menjadikanku sebagai orang Yahudi. Salah kan? Jauh kan? Iya, hawada salah hati sama. Jadi Allahumma hdini fiman hadaita. Bagaimana lancang benda? Karena yang lancangnya tengah maknanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya aman. Cuma kadang ada tambahan, kadang bela kadang ada tambahan. Allahumma fa'anna wal bala wazina wazilazil wal mihan wa fitnah ma dhahara minha wa ma batan baladina hadha khassa sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Nolak bala karena maka akhirnya seperti itu. Baik di dalam kunut ataupun di luar kunut. Mana roba wal bala wazina wazilazil wal mihan. Oke, habaib dalamnya seperti yang muat Muhammad fa'anna al-kubur. Zina wal mihan masih biasa. Kalau doa biasa kan minimal doros biasa. Doros bidadar. Nah itu adatnya ketika berdoa. Yang terakhir tertib menutupi. Ya takbiratul ihram, Allahu akbar, biasa. Surat Al-Fatihah. Nah, ada kewajiban baca Fatihah, iktidal. Ini sudah biasa.
Itu i'tidal itu bacanya ada yang mengatakan awalnya adalah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bacaan kayak gitu. Sudah. Untuk sekarang saya tidak akan buka pertanyaan. Jadi ini untuk penanya. Maka saya buka 3 pertanyaan. Ya. Saya mau bertanya? Selain cerita. Maksudi. Bahasa Indonesia. Betul. Tak perlu tahu saya kopak. Bukan jawaban. Pertanyaannya bagaimana kalau sholat ternyata kiblatnya tidak persis sama seperti yang dia hadapkan gitu itu ya. Jadi tadi dulu yang mana kiblat dia ada 2. Ada ainul kiblah, ada jihadul kiblah. Ainul kiblah berarti kahanan kiblat. Memang kiblat betul-betul kiblat. Andaikan diluruskan dengan tali maka akan melurusi keadaan kiblat. Dari mata seperti itu. Memang mazhab Syafi'i jumhur kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan harus ainul kiblat. Jadi harus persis. Misalkan kiblat Indonesia harus persis seperti ini. Merah detik harus merah detik. Cuma pada pendapat Imam Ghazali saya bantu di pendapat mazhabnya Imam Abu Hanifah akhirnya menjadi kuat. Yang awalnya dhaif tapi karena dibantu oleh pendapat mazhab lain jadi kuat. Yakni cukup dengan jihadul kiblah. Jihadul kiblah adalah arahnya kiblat, bukan murni kiblat tapi arahnya kiblat. Arah kiblat misalkan barat, maka cukup. Yang penting lurus barat. Tak waktu persis sama. Kan yang kedua yang kayak apa atau berarti bulgotut tulab ulama itu kalau di Jawa lebih baik mengikuti pendapat yang cukup menghadap ke barat, harusnya. Jadi terlalu melarat dulu mungkin kau tuh daripada haji itu terlalu melarat jangan ditinggal. Yes. Cuma yang bermasalah ini ketika membahas tentang bumi. Bumi itu apa? Datar apa bulat? Bulat. Datar. Benar tuh maksudnya. Datar, harusnya mungkin datar. Maka kita ada di Indonesia, kita menghadap ke barat, cocok menghadap ke kiblat. Tapi kalau bulat, maka ngatup ke maghrib, aku ngatup ke kiblat. Makul atup ke timur, aku ngatup ke posisinya deh. Sudah terbentuk. Siapa deh? Area yang ku. Beda. Ada ngamen. Nah, area bunter. Kiblatnya beda tengah. Posisi beda dina. Kita beda atas. Maka mengatur ke barat, lurus ke kiblat. Mengatur ke timur, tembus ke kiblat apa aja? Tembus ke kiblat. Coba oleh apa aja ngatur ke timur? Oleh apa aja ngatur ke timur sholat? Pocang bunter, bumi itu bulat. Bulat harusnya kalau menghadap ke timur, menghadap ke iya banjir. Salah pola.
menghadap barat, orang Indonesia ya itu kemudian yang salah pola. Dia itu guna anu deh. Kok pasien salah. Nah, itu cuma tambahan wawasan saja. Karena ulama pada saat itu bagi bumirnya datar, bukan bulan. Ya ada hilaf. Yes. Itu mungkin. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ada lagi mungkin seputar sholat. Ya, ada lagi bini ada. Oh iya. Emang ada kuliah mana? Oh salah bilang gitu. Oh bener. Lain beda, ayo. Yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Nasrul, ada pertanyaan dulu. Mari ke Gurul Marulai Cicul. Pertanyaan mungkin seputar sholat. Ada? Ada. Dengan dua pertanyaan. Kalau tidak ada maka terpaksa saya karena kali dua nih. Itu lebih 5. Kalau tidak ada pertanyaan, nyaman katanya nyaman ya ya. Tak kira salah, pertanyaan tidak mungkin Pak. Mungkin kan bisa salah. Bisa itu 1, 2, 5. Ada yang ngacung. 3, 4, 5. Yes. Tutup. Yes. Saya kasih pertanyaan yang pertama untuk Putri. Marilah saya bisa laki adanya lah sebini ya. Pertanyaan mengenai praktek sholat. Tadi sudah saya singgung. Tentang tahiyat. Pertanyaannya adalah kapan tahiyat itu disyariatkan atau dilafalkan? Kapan pertama kali tahiyat itu ada? Tahiyat itu ada. Kapan pertama kali? Ya. Dari yang Putri, dari binian, ada? Ada? Saya jawab. Ada menikah ya, tak apa-apa, ada menikah. 1 sampai 5. Oh, bener. Yang bener itu. Ketika Isra Mi'raj. Bener ya? Bener, itu tanya. Terakhir umum kayak gini. Pertanyaannya adalah coba sebutkan tanpa melihat buku 5 adab-adab sebelum sholat. 5 adab-adab sebelum sholat tanpa melihat buku. Yo, 1, 2, 3. Lagi gini, 3. Ada siapa? 4, 5. Ada siapa? Ya sudah.
Karena tidak ada yang hafal. Ini ada lagi boleh. Berarti yang nomor tadi nih setelah dari bagus. Nomor tadi. Yes. Mungkin cukup. Semoga materi ini dapat kita praktekkan ketika sholat. Jadi doa-doa yang sudah saya sebutkan di sini dihafalkan baik doa sebelum sholat ataupun yang tadi pagi yang di doa setelah iqamah itu kalau bisa dihafalkan, niatkan untuk tabarukan, niatkan untuk mengikuti para ulama ittibaan kepada mereka. Semoga kita dapat barokahnya para beliau. Baik, Allahumma amin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.